masuklah kita pada inti dari webinar ini, yaitu penyampaian praktik baik oleh Bapak Narawaludin Sitorus MPD. Beliau pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau kursus khusus selama 27 hari di Yogyakarta. Beliau mengikuti kursus on clinical supervision in mathematics education. Jadi ilmu yang beliau dapatkan pada pelatihan ini itu langsung beliau terapkan pada sekolah-sekolah binaannya masing-masing, kepada guru-guru juga kepala sekolah, dan hasilnya luar biasa. Yang saya hormati Ketua APSI Pusat, Bapak Dr. Agus Sukoco, yang telah menyediakan waktu untuk hadir bersama kita. Terima kasih, Pak. Pak Agus, ini sebenarnya pelatihannya pelatihan APSI yang saya curi kemarin ini, Bapak. Tahun 2009 saya jadi pengawas. Tiba-tiba 2010 ada dosen saya mengatakan ada pelatihan itu. Pelatihan supervisi klinis tingkat ASEAN itu di Jogja, di Simio kita. Maka saya mendaftar. Karena nggak punya kartu APSI, saya scan kartu APSI kawan saya gitu. Dan ternyata saya lulus. Saya sudah pengawas tapi belum tahu APSI. Dan ternyata saya lulus. Kemudian pelatihan selama 27 hari di sana. Jadi mohon maaf Pak ya, karena awalnya saya masuk pelatihan ini dengan curi-curi. Tapi sudah itu saya sudah buktikan bahwa saya bekerja di APSI dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Kualitas supervisi pembelajaran menggunakan siklus penelitian tindakan. Ini sebenarnya saya buat laporannya, apa yang saya lakukan selama 2 tahun ini Bapak Ibu. Supervisi ini kan bukan kerja kita lagi untuk mempersupervisi guru gitu. Tetapi kerja kepala sekolah. Kalau di sekolah saya minta dibentuk tim supervisor. Maka saya mendampingi tim supervisor itu untuk melakukannya. Jadi tahapan presentasi saya ini pertama Bapak Ibu adalah penggalian data nanti. Saya wawancara dengan kepala sekolah. Ini beberapa kepala sekolahnya ada di sini. Kepala sekolah, nanti saya wawancara dengan beberapa guru termasuk Khairina Lubis ini juga saya wawancarai. Seperti apakah pentingnya supervisi dan seperti apa supervisi selama ini gitu. Nah, kemudian saya akan mewawancarai beberapa murid ada di medsos saya bicara dengan murid. Pertanyaannya yang standar begini Bapak Ibu. Apa yang membuat kamu bangga kamu sekolah di sini? Kemudian siapa saja guru yang kamu senangi dan kenapa kamu senangi dia? Kemudian guru yang tidak kamu sukai guru seperti apa tapi nggak sebut nama gitu. Maka ini saya rekam. Nanti yang baiknya saya posting di medsos, yang lengkapnya saya beri kepada kepala sekolah gitu. Maka di situ saya tahu bagaimana sih guru yang disenangi siswa. Makanya saya tulis kemarin gini, pembelajaran menyenangkan versi empiris saya buat. Maka saya beritahu apa sih pembelajaran menyenangkan yang disukai siswa gitu. Di SMA Negeri 4 Kisaran ada satu guru, Pak Purwoyaji namanya, guru fisika. Itu siswanya mengatakan, Pak Purwoyaji ini tidak hanya mengajarkan cara mengerjakan soal fisika, tapi mengajarkan bagaimana cara fisika bekerja, sama seperti itu. Ada siswa yang mengatakan, selama ini saya tidak suka fisika, Pak, tetapi sudah jumpa Bapak itu, saya jadi senang. Kemudian ada lagi Bu Nelly, banyak diceritakan. Jadi semua ini saya rekam Bapak Ibu, dan rekamannya ada sama saya YouTube kan, lengkapnya diberi kepada kepala sekolah, Pak Purwo. Jadi Bapak Ibu seperti ini saya posting di medsos saya, diskusi seperti pembelajaran gitu. Bapak Ibu, ternyata yang nonton itu banyak, sampai 1,3 ribu, sampai 2,4 ribu. Apakah ini bermanfaat? Saya berdoa agar ini bermanfaat seperti ini. Ini di SMA Al-Maksum, kisaran yang sudah selesai 2 siklus. Maka saya katakan, kepala sekolah yang sudah selesai 2 siklus nanti presentasi awal dia. Saya buat di webinar nanti saya bisa. Supervisi pembelajaran adalah bagian penting dalam pengawalan kualitas pembelajaran, baik dalam meningkatkan mutu pembelajaran maupun dalam menemukan jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran. Bapak Ibu, ini tulisan saya saja Bapak Ibu, boleh dibantah nanti. Karena saya tidak temukan di buku juga seperti ini. Gitu. Tapi saya pikir pembelajaran itu bagian penting dalam mengawal kualitas pembelajaran. Ada dua Pak, meningkatkan mutu pembelajaran atau menyelesaikan permasalahan pembelajaran. Kalau di guru penggerak di modul modul 3.4 saya pikir. 3.4 itu ada tugas guru penggerak melakukan apa? Supervisi klinis dengan paradigma berpikir coaching. Nah, itu dia. Ada dua.
bagaimana melakukan supervisi klinis dengan paradigma berpikir coaching, bukan dengan mengajari. Kemudian, dibutuhkan supervisor yang menguasai dengan benar makna dan proses supervisi yang baik, agar guru merasakan bahwa supervisi adalah bantuan baginya dalam meningkatkan kompetensi dan dalam menyelesaikan masalah pembelajaran dengan efektif. Kenapa saya tulis begini, Bapak Ibu? Hasil wawancara saya dengan guru, dengan kepala sekolah, menyatakan memang ada miss ya, pemahaman tentang supervisi. Sampai saya buat tulis begini. Supervisi sebuah fasilitasi bukan intimidasi. Ada tulisan saya seperti itu, Bapak Ibu. Supervisor juga harus mampu membuat guru nyaman untuk menyampaikan seluruh informasi dengan objektif, tanpa ada rasa takut bahwa informasi yang diberikan akan berdampak buruk bagi dirinya. Ini juga hasil wawancara dengan kepala sekolah SMA Negeri 1 Meranti yang kemarin meraih mobil baru dari gubernur yang tahun lalu, Pak Didi Prasetyo. Prasetyo itu dia ada di sini juga. Jadi supervisor itu harus yang pertama menyamankan guru gitu. Kalau enggak tidak akan ada guru yang mau datang untuk disupervisi karena dia tahu ini bahaya gitu. Dan saya ingatkan kepada kepala sekolah tidak boleh mempublikasikan atau menceritakan kelemahan guru di luar gitu. Jangan sempat guru yang disupervisi itu mendengar cerita dari guru lain tentang kelemahan dia. Kalau ini terjadi karam lah Bapak Ibu. Mohon maaf karam ya, maksudnya karena kami ditangkahan gitu Bapak Ibu. Artinya hilanglah nanti makna supervisi. Maka kita akan melindungi dia. Boleh menceritakan kebaikan. Saya juga begitu. Kepala sekolah saya macam Pak Sahrudin Lubis ini ya. Ini kan kepala sekolah juara satu Sumatera Utara tahun 2015 yang ke Jakarta itu. Ini juga saya puji-puji. Apakah dia tidak punya kelemahan? Ya pasti banyak gitu. Tetapi yang saya posting tetap kelebihan dia, kelemahan dia diskusi dengan saya gitu. Supervisi tidak akan berjalan dengan baik jika guru merasakan kegiatan supervisi sebagai penilaian kinerja yang akan menentukan level kompetensinya dalam mengajar. Sehingga dia akan berusaha tampil sesempurna mungkin saat supervisi demi nilai yang diharapkan. Tetapi saat pembelajaran biasa dia akan tampil seadanya dengan setelan awal. Sebaiknya tidak disusun jadwal baku untuk penilaian kinerja agar guru tetap menjaga kualitas pembelajaran setiap saat. Tetapi jadwal supervisi harus diberikan kepada guru agar guru mempersiapkan bahan diskusi dalam tahap praobservasi tentang kompetensi yang ditingkatkan atau tentang permasalahan yang ingin diselesaikan, serta pilihan tindakan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Begini Bapak Ibu, ini Pak Didi ini yang cerita waktu itu. Pak, mereka tuh kok disupervisi bagus sekali Pak. Tapi kalau tiba-tiba kita lihat, nggak seperti saya sampai bilang gini, Ibu kalau disupervisi bagus sekali Ibu. Nah, itu saya rekam Pak. Ya. Makanya saya katakan sama Pak Didi, Pak, penilaian kinerja jangan dikasih tahu. Karena kita pingin melihat bagaimana sih setelan dasarnya dalam mengajar. Tapi supervisi perlu dikasih tahu. Kenapa? Karena ada praobservasi yang menyepakati apa yang diamati. Makanya mohon maaf kawan-kawan, kalau ada yang bertanya, Bang, tolong kirimkanlah instrumen supervisi. Saya akan jawab tidak ada, saya bilang gitu. Terus kawan-kawan bilang, ih, abang ini pelit. Bukan pelit. Instrumen supervisi itu hadir sesudah praobservasi, Bapak Ibu. Kita tidak bisa menentukan apa yang Buni amati sebelum kita praobservasi. Gitu. Maka saya nggak pernah punya instrumen supervisi. Jadi bukan karena saya pelit, enggak. Nanti di praobservasi itulah kita menyepakati apa sih yang akan diamati. Gitu. Apa sih yang akan ditingkatkan, apa sih yang akan diselesaikan. Jadi instrumen itu selesai baru kita bawa. Bisa bisa tidak berbentuk baku, coret-coretan saja gitu. Tetapi nanti dalam laporannya kita akan buat bentuk baku. Ini Bapak Ibu saya posting ini. Ternyata 2,2 ribu yang menonton gitu. Tapi apakah sebanyak itu yang memahami gitu? Saya tulis supervisi sebagai fasilitasi bukan intimidasi gitu. Itu tulisannya. Supervisi sebagai fasilitasi bukan intimidasi. Maka bagaimana kepala sekolah menghadirkan pada pikiran guru bahwa supervisi itu sebuah fasilitasi, bantuan. Kepala sekolah sudah dilebihkan gajinya untuk membantu guru. Sehingga guru berpikir, ini bantuan, harus kumanfaatkan. Bukan sebuah intimidasi sehingga guru takut disupervisi. Di sini sebenarnya bantuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran guru. Ada dua sebenarnya, ada supervisi akademik, ada supervisi klinis. Di supervisi akademik itu, guru ingin meningkatkan kemampuannya di bidang apa. Nah, gitu. Jadi nanti begitu datang supervisor sama yang mau disupervisi, dia bilang, Pak, saya mau meningkatkan kemampuan saya membuat siswa pahamkah dalam mengelola kelas kah gitu kan. Itu gurunya. Baru supervisornya
akan menggali sebenarnya yang disupervisi ini pinginnya seperti apa. Nah, gitu. Ada indikator gitu. Jadi yang ibu inginkan seperti apa? Kalau ingin saya Pak muridnya seperti ini. Terus saat ini ibu sampai di mana? Nah, gitu. Terus apa yang mau dilakukan ibu itu? Nah, itu supervisi akademik. Sudah dirumuskan, masuk ke kelas. Waktu di kelas, supervisor itu aja diamatinya. Nah, bagaimana? Apakah kemampuan yang dibilang ibu itu sudah seperti ini terus? Sudah? Nanti sudah keluar namanya pasca observasi, supervisor membahas itu. Bagus Bu, Ibu sudah begini, begini, begini. Untuk lebih baiknya begini. Selalu seperti itu komentar, bukan Ibu masih salah, enggak. Positif reflektif gini. Apa sih yang baik dari dia? Dia dua benar, 8 salah. Saya tertarik tadi Ibu buat seperti ini, gitu ya. Buat gini, padahal banyak salahnya kan gitu. Tapi salahnya gini, untuk lebih baik. Dan yang lebih bagus lagi untuk salahnya ini, kita minta dia. Jadi menurut Ibu, sudah bagus Ibu gini. Menurut Ibu, tadi gimana perasaan Ibu? Memang Pak gini, tapi saya belum puas di sini. Kesalahan itu dia. Kemudian baru dia yang mencari jalan keluar. Itu akademik. Supervisi klinis beda. Guru punya permasalahan pembelajaran. Dia datang kepada supervisor dan kepala sekolah, itu teorinya. Pak, tolonglah supervisi saya. Tentang apa? Saya Pak, sepertinya ini masalah Pak. Gini. Maka supervisor meminta dia mengidentifikasi, merumus apa sih masalahnya. Terus, seperti apakah yang diinginkannya, seperti apakah yang terjadi, gitu. Di mana gapnya. Kemudian kalau gurunya itu sudah punya kemampuan pemecahan masalah bagus, dia pakai coaching. Supervisor cuma pertanyaan pemanti, dia menemukan jalan keluarnya. Berikutnya ini, Bapak Ibu, itu tadi kan dengan SMA 3 itu Pak Sarudin Lubis itu. Pak Sarudin Lubis sudah menyelesaikan juga, sudah sampai refleksi. Itu tadi Bapak Ibu, kita dalam refleksi itu Bapak Ibu, kegiatan supervisi itu direkam semua dari praobservasi, observasi sampai pasca. Baru ditonton bersama oleh tim supervisor. Di sekolah-sekolah itu saya minta dibentuk tim supervisor. Karena kalau kepala sekolah sendiri mengerjakannya nggak mungkin Bapak Ibu. Karena terlalu banyak, saya lihat realnya aja Bapak Ibu. Beban kepala sekolah terlalu besar gitu. Mungkin dia hanya bisa mensupervisi 3 guru atau 2 guru dengan maksimal. Selebihnya enggak. Maka dibentuk tim supervisor. Tim supervisor yang diskusi dengan saya gitu. Baru nanti mereka turun, direkam, baru nanti di apa? Jadi Bapak Ibu ada 3 tahapan supervisi. Praobservasi, pertemuan awal supervisor dengan supervise, 2 ini, untuk mendiskusikan poin-poin yang akan diamati. Hal penting yang harus dibicarakan adalah perilaku yang akan diamati, indikator yang ingin dicapai, capaian saat ini, upaya yang akan dilakukan untuk mencapai indikator yang ditetapkan. Nah, itu yang pertama, observasi. Nanti kita minta gurunya yang memberikan itu. Saya sampai di sini, Pak, saya ingin seperti ini. Nah, bagaimana Pak mencapainya? Dia semua cerita. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk observasi. Kita amatilah yang kita catat tadi. Nggak usah dulu yang lain-lain gitu. Kegiatan supervisor mengamati proses pembelajaran dilakukan guru. Hal yang diamati adalah poin-poin yang telah disepakati dalam tahap observasi. Baru pasca. Pasca observasi ini pertemuan akhir supervisor dengan supervise untuk mendiskusikan capaian berdasar poin-poin yang telah ini nggak kelihatan, yang telah disepakati nih, setelah sepakati di praobservasi. Lanjut Pak Ibu, ini tahapan kegiatan supervisi itu ditonton. Masalah yang ditemukan di lapangan, pertama Bapak Ibu, penguasaan terhadap kegiatan sebelum baik. Dapat dilihat dari pemahaman teori. Jadi teori supervisi itu sendiri belum dipahami dengan benar. Hal yang saya temukan Bapak Ibu, penguasaan terhadap kegiatan supervisi masih belum baik gitu. Bapak Ibu, dalam melihat apa sih yang permasalahan supervisi, saya membuat rekaman. Silakan klik yang dengan Pak Didi. Kalau supervisi yang diprogramkan yang mungkin selama ini, mereka begitu ada jadwal, perfect lah ngajarnya. Saya bilang tadi 95%, 95 nilainya kalau mereka mengajar. Karena kefokusnya ke nilai pula. Iya, padahal kan sampai saya tekankan kalau sudah selesai pasca supervisi saya bilang,
bagus sekali Bu mengajar. Tapi yang paling bagus sebenarnya bisa istiqomah, konsisten dengan model seperti ini. Oke, yang Rina, rekaman Rina. Jangan takut ya. Ini bukan hak. Kadang-kadang membedakan hak dengan kewajiban ini kan samar gitu. Kita melaksanakan kewajiban tapi menutupinya dengan hak. Kegiatan kita memenuhi kewajiban membuat orang tertekan. Kita mau Padahal kita yang ditekan. Kita kan tertekan untuk memenuhi kewajiban. Tetapi kita mau, oh ini hak aku. Menilai kamu tuh hak aku. Tidak. Membantu kamu kewajiban aku kan beda. Iya. Tapi memang belum pernah pengawas yang langsung ikut observe kan atau supervisi. Oh memang enggak. Supervisi itu memang kerja kepala Kepala sekolah. sekolah, iya. Pengawas sekarang pendamping. Mendampingin. Jadi pengawas itu sebenarnya bukan melakukan supervisi sekarang. Mendampingi pihak sekolah. Kita diskusi dengan Jalan seharusnya apakah supervisor ini perlu menyamakan persepsi? Saya rasa itu penting. Kita kan juga perlu masukan juga dari Bapak selaku pengawas. Idealnya itu seperti apa? Kalau nanti kita terbentur dengan kondisi, sebaiknya itu bagaimana? Kan menganalisis itu dari kepala sekolah, dengan guru, dan dengan siswa. Bapak Ibu, saya juga mewawancarai siswa. Pertanyaan standarnya, kenapa kamu bangga masuk sekolah ini? Kedua, siapa guru yang paling kamu sukai dan mengapa kamu sukai? Guru yang bisa mengajar Lanjut. dengan tegas. Kok nggak kelihatan ini? Dia tidak terlalu banyak membahas hal-hal yang tidak perlu diajarkan kepada murid. Dia hanya berfokus bagaimana agar murid itu mengerti, bukan hanya bagaimana murid itu tahu. Contohnya dalam pelajaran matematika, diperlukan itu untuk kita lebih mengerti ke pelajarannya daripada kita tahu bagaimana cara mengerjakannya. Guru yang saya maksud itu Pak Ari. Nah, saat saya diajari matematika oleh Pak Ari, entah kenapa seperti mudah mengerti kepada pembelajarannya karena cara beliau mengajarkan itu cukup tegas dan berfokus pada hal yang perlu diajarkan terlebih dahulu. Tidak seperti melompat-lompati. Jadi murid itu tahu dari dasar sampai ke ujung. Nggak ada bagian yang terlewatkan. Menurut saya ya Pak, guru di SMA 4 ini yang berkesan untuk saya itu guru fisika saya Pak Yaji, Pak Purwo Yaji. Karena ya memang dari dasarnya saya nggak suka fisika. Terus abis itu saya kan memang udah punya pengalaman dari beberapa guru yang mengajar saya fisika. Lalu jumpalah saya sama Pak Purwo Yaji. Pak Purwo Yaji itu ngajarinnya itu memang harus kami tahu kayak mana kerja fisika ini, bukan hanya soal hitung-hitungannya, tapi kayak mana fisikanya itu bekerja ya kan. Ini teman-teman saya juga sama-sama diajarin sama Pak Yaji. Lalu kalau misalnya guru lain itu mempersulit kami dengan soal-soal yang Dewi Utari Pak, mata pelajaran ekonomi Pak. Ekonomi. Iya. Yang kamu senangi dari dia apa? Proses belajarnya Pak. Cemana dia? Untuk ibu itu lumayan santai Pak dalam menjelaskan materi. Kemudian juga Oke, slide berikutnya adalah guru seperti apa yang tidak kamu sukai, tapi tidak namanya. Guru seperti apa yang tidak kamu sukai, maka dia bilang gitu, Pak, saya nggak suka guru itu masuk ngasih catatan tidak menjelaskan, tapi soalnya susah. Saya nggak suka kalau guru itu membuat soal yang jauh lebih susah daripada yang diajarkannya. Macam-macam Bapak Ibu. Sampai ada langkah berikutnya, sosialisasi supervisi kepada seluruh guru, Pak. Mohon maaf itu saya pakai baju kaos karena kebetulan ada kegiatan di sekolah, langsung saya manfaatkan, itu kegiatan lain. Ini ada di SMA 4, ada SMA 3, SMA Meranti juga ada di Meranti. Sosialisasi supervisi para guru. Saya mau gini, semua guru tuh paham apa sih supervisi, dan saya jelaskan di depan kepala sekolah gitu. Jadi guru mendengar bahwa pengawas mengatakan supervisi itu bantuan, bukan fasilitasi, bukan intimidasi. Dan guru melihat kepala sekolahnya berada di situ. Gitu. Saya mau di depan forum sehingga guru percaya bahwa kepala sekolah itu akan menjalankannya. Gitu. Oke, lanjutin sosialisasi. Kemudian berikutnya kita diskusi dengan tim supervisor. Ini masih sosialisasi. Oke. Tim supervisor, kita kumpulkan tim supervisor, dia bebas bertanya. Ini di atas SMA 4, di bawah ini SMA. Ini dia. Itu yang tadi ya, itu dari Facebook. Ya, silakan buka. Boleh tertawa-tawa tapi pertanyaan langsung. Tapi minum juga Pak J.
Silakan, Pak. Silakan. Ya, lanjut aja. Kalau butuh ini sebenarnya. Oke, Pak. Assalamualaikum, Pak. Nah, terima kasih atas pencerahan tadi sudah dijelaskan kembali kan, dikuatkan. Tapi kan ada beberapa guru nih yang enggan mungkin menceritakan dengan sejujurnya kendala yang dihadapi, atau mungkin dia istilahnya introvert gitu, Pak. Dia agak Menutup diri lah. iya menutup diri. Ya udah terserah Bapak lah gitu kan. Malah dikembalikannya ke kita. Nah, jadi bagaimana Pak? Mungkin tips atau tips-tipsnya lah Pak. Dalam memberi mungkin pertanyaan-pertanyaan pemantik agar tadi guru bisa merefleksikan dirinya dengan jujur gitu. Dan menyelesaikan Ya, masalah. Iya. Pak Bayu lihat saya kan banyak bicara yang nggak perlu tadi kan, ya kan? Gitu. Kan itu menurut Pak Bayu saya sengaja atau keluar sendiri? Natural sih. Natural kan? Tapi saya sengaja. Oh iya. Yang bilang begini kan gitu. Oh iya. Pasiennya gini-gini itu saya sengaja gitu. Apakah itu ada diatur dalam supervisi, dalam pendampingan nggak ada. Tetapi itu dibuat untuk mencairkan suasana. Kalau saya datang itu kan tegur sana, tegur sini, canda, ejek sana, ejek sini kan itu. Menurut Pak Bayu itu saya lakukan hobi atau memang sudah saya setting? Itu mungkin cara Bapak agar suasana tadi cair. Iya. Sudah Bapak Settingan. kondisikan. Settingan. Karena memang tugas saya kan pendampingan. Baru tahu aku ini Bapak ini. Sampai ada yang bilang baru tahu aku settingan rupanya dia kata. Nah ini di SMA 4 Pak. Di bawah pohon, di tengah taman. Ini tim supervisor. Tim supervisor boleh bertanya sepuasnya. Balik Rin. Kalau saya Tim perhatikan supervisor itu boleh bertanya sepuasnya kepada pengawas. Kita akan diskusikan gitu. Ini dia berbentuk tim supervisor. Dan saya kenal dengan mereka, saya bilang, wah ini tim Bodrek ini paten-paten semua. Peraih beasiswa itu gitu. Saya kenal orangnya dan saya sebutkan. Oke. itu masih ada kendala-kendala yang dialami oleh guru dalam proses pembelajaran. Bukan dari kemampuan gurunya. Itulah kami bincang-bincang dengan tim visi kita, di mana nanti Seperti sini kan sebenarnya guru yang Nah ini dengan tim supervisor SMA Al-Maksum. Ini yang sudah seperti sini kan sebenarnya guru. Balik 2 siklus, baru bulan berapa dia sudah 2 siklus. Maka saya buat di grup kepala sekolah Capdis wilayah 5, terima penghargaan besar kepada Ibu Siti Hajar yang sudah sekolah pertama menyelesaikan 2 siklus. Saya buat begitu di grup kepala sekolah. Oke. Lanjut. Ini kepala SMK juga. Ini kan sebenarnya tim SMA-nya 3 orang, tapi diundangnya kepala SMK dan tim SMK. Karena satu yayasan itu 2 sekolah. Kepala sekolah SMA-nya menelepon. Dia senior di situ. Datanglah kepala SMK dan 2 tim SMK untuk diskusi sama dengan kami. Bu, saya melakukan refleksi. Refleksinya itu Bapak Ibu, kegiatan supervisi direkam. Dibagikan kepada semua tim supervisor, ditonton di rumah. Baru nanti kami kumpul, pertanyaannya begini, menit sekian, detik sekian, itu Pak Sarudin kan ada. Tapi hebat kepala sekolah saya ini Bu, saya sebenarnya izinkan yang tampil itu tim supervisor. Tetapi ternyata kepala sekolah saya tampil sendiri dia. Dia yang tampil, dia yang dikomentari, dia yang dibahas jadinya. Saya bilang, wah ini Pak Lubis pula yang tampil di komentari guru jadinya. Nah, SMA Al-Maksum. Kami tonton bersama. Ini SMA 2. Menit keberapa? Menit kedua. Kedua ya. Menit kedua. Di praobservasi. Ini mengomentari kepala sekolah. Oke, lanjut karena nggak bagus sinyalnya. Lanjut. Berikutnya ini. Biar nanti semua sekolah dapat. Baru ini di SMA 3. Nah ini ada teh jahenya dan pisang goreng yang mantap. Ya kan? Kebetulan karena saya nggak dari matematika, jadi untuk video pembelajaran kalau mungkin Oke, tapi pahamlah Bapak Ibu, seperti inilah kami diskusikan menit sekian, detik sekian, ditonton sama-sama. Tapi ini sudah dibawa pulang dulu Bapak Ibu.